Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Dan tentunya jangan skip iklan. Terima kasih. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Mufajaruddin Asnan di channel kesayangan kita bersama, Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Pejuang penelitian seantero dunia, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kan gini, kalau untuk analisis data ya, ini memang masih menimbulkan keinginan untuk menonton video saya. Karena sebenarnya banyak ya video saya tentang analisis data kok, baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Terutama yang kuantitatif itu memang perlu perlu keyakinan gitu ya, meyakinkan diri. Nah, teman-teman gini deh. Kalau statistik analisis data kuantitatif maksudnya ya. Nah, itu teman-teman kan perlu tahu bahwa secara statistik bagi dua ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif tidak sampai menyimpulkan, tetapi cuma proses pengumpulan, klasifikasi, pengolahan, dan pencicipi hidangan. Mencicipi data, mengolah, menyajikan ya, tidak sampai menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan itu pakai statistik inferensial ya. Statistik inferensial itu dibagi lagi jadi dua, cuma dua teman-teman, cuma dua, only two. Yang pertama adalah statistik parametrik, yang kedua adalah statistik non parametrik ya, kayak pelintang saya. Statistik parametrik tentu ada syaratnya tentu teman-teman, itu random, kemudian sampelnya kalau bisa 30 ke atas ya, 30 ke atas gitu, 30 lebih dari 30. Kemudian nanti datanya interval atau rasio ya, minimal di interval gitu ya. Kemudian sebenarnya dari sini kalau misalnya teman-teman punya nih ya, ini punya data yang satu jenisnya itu ordinal atau nominal, bahkan ya biasanya ordinal aja karena berupa angket. Nah, dari tadi ngapain saya ini? Kalau berupa angket sebenarnya lari yang ke sini. Nah, ini maksudnya mau menunjukkan ke sini, dari sini ke sini ya. Ini larinya ke sini saja. Kalau datanya yang angket ya, pakai angket aja, pengumpulan datanya itu langsung lari ke statement par aja. Ya, statement par. Kalau apalagi kalau datanya cuma sedikit ya, di bawah 30, biasanya di teman-teman yang di ilmu sosial ya, itu biasanya kan sampelnya relatif sedikit misalnya. Meskipun sebenarnya banyak bisa ya. Relatif sebentar. Relatif sedikit, jadi lari aja ke statement par aja. Kalau nggak pakai uji nggak normal, jelas ya, kalau nggak normal lari ke sini ya, ya udah kayak gitu. Nah, kalau lari ke sini itu sebenarnya banyak pilihan teman-teman. Yang statistik non parametrik sebenarnya kalau di sini aja ada ANOVA, UJT juga gitu ya. Meskipun di ANOVA itu nanti ada pilihannya yang satunya boleh yang terikat itu minimal interval sama rasio, sedangkan yang bebasnya itu boleh angket, yang kemudian bisa dipakai MSI, metode substitutive interval, MSI ya. Sekarang sebenarnya mau data jenis apa bisa ditransformasi gitu ya dengan kecanggihan alam. Kecanggihan alam. Balik lagi ke sini. Jadi kalau ke sini teman-teman sebenarnya ada juga ini UJT, ada ya UJT ya. Ada UJT berpasangan, itu biasanya untuk cari tahu, kalau teman-teman cari tahu perbedaan ya, di satu kelompok itu ada perbedaan enggak, itu pakai UJT. Yang di stat non parnya ya teman-teman ya, ini konteksnya teman-teman pakai angket lari ke situ, atau datanya enggak normal lari ke situ
gitu loh ya. Paham ya? Oke, ini lari aja ke sini, jangan jalan. Apalagi jalan ke sini lagi, wah jangan pusing nanti. Kalau sudah itu selain T berpasangan juga ada T sampel B uji tes bebas, sampel bebas ya teman-teman ya. Kalau misalnya itu dua kelompok ya, membandingkan dua kelompok pakai Mann Whitney atau Wilcoxon ya, Mann Whitney atau Wilcoxon. Kalau ada tiga kelompok pakai uji F, pakai Wallis ya, Crucial Wallis ya. Si Wallis tuh bukan pedal pop, bukan itu ya, itu bukan, itu Walls ya, Wallis. Kemudian kalau yang lebih dari tiga kelompok atau lebih, maaf ya, tiga kelompok atau lebih pakai Friedman. Itu kalau ada faktor yang mempengaruhi berbeda, itu analisis jalurnya. Oke, selesai kan? Selesai. Jadi teman-teman mau pakai yang mana? Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini benar-benar tolong diperhatikan. Ini dari tadi kayak gini terus ya. Ini dua itu artinya ada dua pilihan teman-teman. Kalau teman-teman itu penelitiannya kuantitatif, pasti akan memilih dua statistik tadi ya. Apakah statistik yang pertama statistik deskriptif aja, itu biasanya untuk menghitung persentase, rata-rata, min, modus, bahan baku, ragam. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu ragam berarti itu cukup di penelitian deskriptif kuantitatif saja. Tetapi kalau teman-teman itu sudah pengen melihat pengaruh ya kan, membandingkan dan seterusnya ya, melihat efektivitas, hubungan. Nah, tentu teman-teman harus sampai ke statistik inferensial. Tidak hanya di statistik deskriptif. Statistik inferensial bagi dua tadi, statistik yang parametrik dan statistik non parametrik. Kalau datanya itu tadi random, kemudian lebih dari 30 atau lebih, terdistribusi normal, itu pilihannya adalah parametrik. Tapi kalau enggak, langsung lari ke sini, misalnya datanya lebih kecil 30 teman-teman sampelnya, kemudian tidak random, tidak terdistribusi normal, datanya itu berupa data angket dari angket, pengumpulan datanya, berarti datanya adalah ordinal, maka langsung lari ke, alhamdulillah belum puasa ya teman-teman, lari ke statistik non parametrik. Udah selesai begitu ya. Kalau masih pilihannya yang statistik non parametrik banyak tadi ya, coba di rewind lagi yang tadi yang saya jelaskan. Ada uji T berpasangan, itu untuk melihat perbedaan dalam satu kelompok. Ada uji T sampel bebas, itu untuk melihat perbandingan dua sampel yang bebas ya, itu pakai Mann Whitney atau Wilcoxon. Ada yang 3 atau lebih kelompok pakai GF Friedman, Friedman toh pakai yang Wallis. Kemudian kalau yang ada faktor pembedanya analisis jalur, itu pakai Friedman. Oke ya, kalau masih bingung nanti kita silahkan komentar, jangan malu-malu bertanya sesat di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, salam bahagia.